Selamat pagi Sobat RSKD, selamat datang kembali bersama kami. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyakit diabetes mellitus yang merupakan salah satu penyakit terbanyak yang terjadi di Indonesia. Saat ini telah hadir narasumber, yaitu Dr. Jorianto Muntari, spesialis penyakit dalam, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak terjadi di masyarakat kita saat ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Rica. Oke, baik Dok, mungkin kita akan bicara santai perihal penyakit diabetes mellitus ya, Dok ya, atau biasanya disebut apa, Dok, kalau misalnya orang-orang mungkin mengenal penyakit diabetes mellitus nih? Kencing manis ya. Oke, baik, kencing manis ya, Dok ya. Betul sekali. Jadi penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ini sebenarnya kenapa, Dok, menjadi sesuatu yang perlu kita perbincangkan saat ini? Oh iya, makasih kepada Dr. Rica. Jadi perkenalkan, saya Dr. Jorianto Muntari, spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam yang baru di Rumah Sakit Karnajoso. Nah, kenapa hal diabetes mellitus ini sering dibicarakan? Karena menjadi masalah kesehatan global. Menurut data, angka penderita diabetes mellitus di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-7. Cukup tinggi ya, Dok. Cukup tinggi ya. Baik. Kemudian kalau di Asia Tenggara, top 1 ya. Top 1 ya. Paling tinggi. Nah, kemudian menurut data SKI, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur tertinggi ketiga. Di Indonesia? Di Indonesia. Sehingga hal ini penting kita bicarakan karena angka kecatatan maupun kematian akibat diabetes menduduki peringkat ketiga. Jadi khususnya bagi kita di Kalimantan Timur ini tentu menjadi suatu hal yang kita harus pikirkan ya, Dok. Ya. Bagaimana jangan menjadi penyakit yang terus-menerus merongrong kita saat ini gitu. Betul sekali. Dokter, pertanyaan yang mungkin banyak terjadi ini, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini sebenarnya bisa dicegah atau tidak, Dok? Ya, untuk sampai saat ini diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2, bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan yang pertama aktivitas fisik, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, hindari makanan-makanan yang junk food ataupun makanan-makanan yang terlalu manis, kemudian turunkan berat badan untuk mencapai berat badan ideal, serta perlu dilakukan cek gula darah berkala, terutama bagi pasien yang memiliki riwayat keluarga dengan penderita diabetes. Jadi penyakit diabetes ini kan penyakit yang keturunan juga ya, Dok ya, atau genetik ya. Jadi kalau untuk yang memiliki orang tua dengan riwayat diabetes mungkin lebih berhati-hati seperti itu ya, Dok? Betul, jadi menurut data, kalau orang tuanya menderita diabetes, misalnya ibunya menderita diabetes, maka anak tersebut resiko 3 kali untuk terkena diabetes. Kalau ayahnya menderita diabetes, anak tersebut juga resiko 3 kali terkena diabetes. Tetapi kalau ayah dan ibunya menderita diabetes, maka anak tersebut resikonya 6 kali untuk menderita diabetes. Jadi harap berhati-hati bagi anak yang memiliki riwayat orang tua dengan menderita diabetes. Baik. Tadi dokter sampaikan bahwa salah satu pencegahannya dengan mengurangi makanan-makanan yang kemungkinan bisa meningkatkan gula darah ya, Dok ya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali makanan-makanan mungkin yang dikonsumsi oleh anak-anak atau remaja atau dewasa muda yang bisa meningkatkan gula darah. Sebenarnya makanan jenis apa saja sih, Dok, yang wajib kita hindarin? Pada dasarnya makanan-makanan yang tinggi glukosa atau yang terlalu manis, gula pasir, gula merah, gula batu, madu, itu harus dihindari. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah, tetapi hati-hati buah-buah yang memiliki kadar glukosa tinggi, seperti apa itu? Durian, kemudian mangga, semangka, kurma, itu yang harus dihindari. Selain itu tidak masalah. Tidak masalah ya, Dok. Artinya sebenarnya apapun
apapun itu boleh asal tidak berlebihan juga. Betul, mungkin ya dok ya. Oke. Baik. Lalu dok, pertanyaannya lagi, diabetes mellitus ini apa hanya menyerang orang tua saja atau bisa terjadi pada anak-anak atau remaja seperti itu dok? Ya, ini pertanyaannya juga ya. Jadi memang kalau dilihat dari prevalensinya 90% penderita diabetes itu terjadi pada orang tua. Tetapi ingat, ada juga diabetes yang terjadi pada usia anak-anak maupun remaja yang biasa kita kenal dengan diabetes mellitus tipe 1, di mana penyebab dari diabetes mellitus tipe 1 karena adanya autoantibodi terhadap sel-sel beta pankreas, sehingga pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak menghasilkan insulin yang akan menyebabkan gula darah meningkat. Ya, jadi bisa terjadi pada anak-anak, remaja maupun pada orang tua. Tetapi prevalensi terbanyaknya memang pada orang tua. Jadi bisa terjadi pada semua golongan usia ya dok. Betul sekali, Dr. Ica. Dok, kalau sudah terkena diabetes nih, misalnya sudah didiagnosis diabetes, apakah pasien tersebut harus langsung minum obat atau harus mendapatkan insulin atau seperti apa dok? Jadi pada dasarnya terapi pengobatan diabetes dibagi atas dua ya, farmakologik maupun non farmakologik. Nah, bagi para penderita yang baru terdiagnosa, tetap kita anjurkan terapi non farmakologik seperti apa? Modifikasi gaya hidup, yaitu lifestyle ya dok. Betul, lifestyle modification. Itu seperti olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, kurangi makan manis-manis, serta turunkan berat badan. Jikalau itu juga kita telah lakukan dan tidak mencapai kadar gula yang normal, maka tidak mau tetap kita harus tambahkan terapi farmakologi, baik itu obat ataukah insulin. Tapi ingat, obat maupun insulin tidak menggantikan gaya hidup. Jadi tetap gaya hidup harus sehat sambil dipantau kadar gulanya. Kalau kadar gulanya memang tidak turun, mau tidak mau dikombinasi antara gaya hidup sehat dengan terapi farmakologi atau obat-obatan. Ya dok. Jadi tetap harus dijaga pola hidupnya sepertinya. Betul, seperti itu ya dok ya. Siap dok. Lalu dok, biasanya pasien-pasien kan sudah mendapatkan obat ya. Dok, saya sudah minum obat, saya sudah pakai insulin. Boleh nggak saya makan sebebas-bebasnya lagi atau tidak dijaga lagi seperti itu dok? Betul, ini pertanyaan yang sering dimunculkannya, yang saya dapat pertanyaan mengenai bisakah saya makan bebas setelah memakai obat-obatan? Jawabannya sekali lagi saya sebutkan bahwa ingat, obat-obatan maupun insulin tidak dapat menggantikan gaya hidup. Nah, jadi tetap kita harus berpedoman pada gaya hidup sehat, yaitu olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan usahakan mencapai berat badan yang ideal. Jadi nggak seenaknya ya dok ya. Tidak menggantikan. Dokter, kan kadang-kadang pasien juga bertanya-tanya nih, kalau sudah didiagnosis diabetes, katanya berarti udah nggak boleh atau udah nggak bisa lagi makan nasi. Nah itu sebenarnya seperti apa dok pendapatnya? Jadi tetap boleh, tetapi dalam porsi secukupnya ya. Jadi kalau menurut WHO itu komposisi makanan, kalau makanan itu satu piring gini ya, seperempatnya itu karbohidratnya, karbohidrat, lalu seperempatnya itu proteinnya, seperempat lagi, kemudian setengahnya itu sisanya sayur buah, di mana 2/3 bagian itu sayur, 1/3 bagiannya adalah buah. Itu yang ideal ya dok ya. Yang idealnya, tapi sayangnya kita di Indonesia itu biasanya nasinya 3/4, proteinnya 1/4, sayur buah nggak makan. Betul dok. Itu pola yang harus diubah. Betul. Paling tidak kita harus tahu komposisi makanan yang tepat ya dok. Baik untuk yang sudah terkena diabetes ataupun yang belum ya dok ya. Jadi yang sebenarnya adalah karena orang Indonesia sangat terbiasa dengan makan nasi yang banyak kemungkinan dok. Jadi makanya komposisinya menjadi tidak benar saat ini. Semoga dengan adanya perbincangan kita siang ini
dapat memberikan ini ya dok ya, sedikit gambaran ya pada masyarakat kita. Ya. Lalu dok, apakah nasi gitu misalnya ya, oh saya nggak makan nasi dok, tapi saya ganti dengan kentang, saya ganti dengan jagung gitu ya. Apakah itu benar? Dalam arti kata kalau misalnya kentang berarti lebih aman dibanding nasi, jagung lebih aman daripada nasi, seperti itu. Oke, jadi memang kalau kita melihat ada makanan-makanan tertentu yang memiliki kadar glukosa dan indeks glikemia yang tinggi. Contohnya apa? Seperti roti, ya, nasi putih, donat, ya, jagung kuning itu pun memiliki kadar glukosa atau indeks glikemia yang tinggi. Nah, sebaiknya memang diganti dengan kayak beras merah. Kalau mau makan jagung-jagung yang putih atau komplementasinya seperti kentang masih bisa diberikan asal sesuai dengan komposisi makanan tadi. Seperempatnya aja karbohidrat, seperempatnya protein, kemudian setengahnya sayur buah. Baik. Jadi apa namanya, tetap dihitung ya dok ya, tetap ada hitungannya. Dalam arti kata kita bisa mencegah kelebihan kalori gitu ya dok ya. Terus dok, ada mungkin pertanyaan yang banyak juga. Makannya nasi dingin aja deh, lebih bagus nih dari nasi yang panas, apalagi yang masih baru keluar dari rice cooker atau dari penanak nasi misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu yang seperti apa dok? Gitu. Nah, jadi banyak juga pertanyaannya kalau penyuluhan di berbagai kesempatan menanyakan, dok katanya nasi dingin itu lebih rendah kadar glukosanya, kadar gulanya daripada nasi hangat. Nah, nasi putih maupun nasi dingin pada saat ini saya sampaikan bahwa kadar glukosanya tetap sama, aja ya. Tetapi yang berbeda indeks glikemik sendiri definisinya adalah seberapa besar efek makanan yang mengandung karbohidrat untuk meningkatkan lonjakan gula darah, di mana nasi panas itu memiliki indeks glikemia yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diserap oleh tubuh dan menyebabkan rasa kenyang lebih cepat juga dibandingkan dengan nasi dingin. Nasi dingin itu kadar indeks glikemianya lebih rendah daripada nasi hangat sehingga diserapnya juga lebih stabil sehingga rasa kenyangnya lebih lama. Baik. Jadi kalau mau dibandingkan sebenarnya sama besarnya ya dok glukosanya sama, kandungan glukosanya sama. Yang berbeda hanya indeks glikemianya atau seberapa cepat makanan tersebut diserap oleh tubuh ya. Baik, jadi itu mungkin ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan perihal pola makan yang benar bagi para penderita diabetes. Baik dok, mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat untuk pencegahan dan tata laksana pasien dengan diabetes mellitus. Jadi bagi teman-teman sobat RSKD, diabetes mellitus ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia, terutama di Indonesia juga, karena angka komplikasinya, angka kecacatan maupun kematian yang sangat tinggi. Bagi teman-teman yang belum menderita diabetes, ingat diabetes ini dapat dicegah. Tetapi bagi yang sudah menderita diabetes, dapat dikontrol maupun dikendalikan. Diabetes mellitus ini erat kaitannya dengan dua hal, yaitu faktor genetik atau keluarga dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh seperti apa? Pola makan tidak sehat, berat badannya yang berlebih, mageran, kemudian suka makan junk food, dan lain-lainnya. Jadi pentingnya kita melakukan pencegahannya supaya tidak terkena diabetes. Bagaimana caranya? Yaitu dengan olahraga yang teratur, makan-makannya yang bergizi, tidak makan makanan yang terlalu manis maupun junk food. Kemudian berat badannya diturunkan untuk mencapai berat badan ideal. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala untuk melakukan dan mengetahui kadar gula darahnya, sehingga kalau misalnya kadar gula darahnya tinggi, cepat dilakukan pencegahan. Dengan yang pertama apa? Tetap modifikasi gaya hidup. Mungkin itu aja Dok Ica. Baik,
Terima kasih Dokter Jorianto. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi para penderita diabetes mellitus ya dok ya, terutama untuk kita di Kota Balikpapan ini gitu ya dok. Demikian Sobat RSKD perbincangan perihal masalah kesehatan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu terutama yang menderita diabetes mellitus. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Dr. Rica. Terima kasih dok.